Istri saya. Balik. DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan terkait penyampaian rekomendasi Pansus tahun anggaran 2004 terkait penyampaian rekomendasi Pansus tenaga honorer non-ASN bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Lampung Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Lampung Tengah, para staf ahli Bupati, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dinas terkait. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah terbuka terhadap masukan dan siap berkolaborasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan visi pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Pada akhir sambutannya, Ardhito Wijaya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia Khusus atau Pansus tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024 yang telah bekerja keras membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati. 1. Berdasarkan nota pengantar LKPJ yang disampaikan oleh saudara Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 27 Maret 2025. 2. Berdasarkan aspirasi tenaga honorer non-ASN Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya DPRD melalui panitia khusus telah melakukan pembahasan secara intensif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan laporan panitia khusus tenaga honorer non-ASN. Kepada juru bicara panitia khusus LKPJ, saya persilakan untuk menyampaikan laporannya. Karena sudah siap, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabipun Tabing Alipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Peserta rapat paripurna, hadirin dan insan pers yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024. 2. Penyampaian rekomendasi pansus tenaga honorer non ASN. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 41 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Mei 2025, rapat ke-10, masa sidang ketiga, tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Terima kasih kepada Saudara Luken Velario, sekaligus Ketua Pansus LKPJ yang telah menyampaikan laporannya. Kita lanjutkan kepada pansus yang kedua, yaitu kepada juru bicara Panitia Khusus Tenaga Honorer non ASN. Saya persilakan untuk menyampaikan laporan.
tenaga honorer non-ASN DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Sekabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri serta mengikuti rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi Pansus Tenaga Honorer Non-ASN pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, Panitia Khusus Tenaga Honorer Non-Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan aspirasi tenaga honorer non-ASN Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Januari 2025 dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 5 tahun 2025. Pada tanggal 24 Januari 2025 perihal susunan keanggotaan Panitia Khusus Tenaga Honorer Non-Aparatur Sipil Negara, menindaklanjuti hasil rapat Pansus Tenaga Honorer Non-ASN DPRD Kabupaten Lampung Tengah hari tanggal Selasa 20 Mei 2025 dan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, serta hasil kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait tindak lanjut penataan tenaga honorer non-ASN, terkait optimalisasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dilakukan melalui seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data ditertibkan untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K. Terkait hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Landasan aturan antara lain 1.1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65 Ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain ASN. 1.2 berdasarkan Surat Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993-M.SM.00/2024 diamanatkan bahwa pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. 1.3 berdasarkan Surat Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664 tanggal 14 Februari 2025 angka 3 dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. Angka 4, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993-M.SM.01.00/2024, maka dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPRD Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah untuk 1. BKPSDM memprioritaskan terhadap tenaga honorer non-ASN dengan melakukan pemutakhiran data dengan kriteria 1.1 tenaga non-ASN
yang terdata pada pangkalan data BKN dengan mengikuti seleksi P3K tahap 1 dibuktikan dengan sertifikat hasil seleksi CAT. 1.2. Tenaga non-ASN yang terdata pada pangkalan data BKN dan mengikuti seleksi CPNS dibuktikan dengan sertifikat hasil seleksi SKD atau SKB. 1.3. Tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN namun mengikuti seleksi P3K tahap 2 dibuktikan dengan sertifikat CAT. 1.4. Tenaga non-ASN yang tidak terdata pada pangkalan data BKN dan mengikuti seleksi CPNS dibuktikan dengan sertifikat hasil SKD atau SKB. 2. BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah agar menertibkan kembali tenaga honorer non-ASN dan memastikan tenaga non-ASN yang terdata masih aktif bekerja secara terus-menerus berdasarkan poin 1 di atas. 3. Mengajukan permohonan pengusulan formasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing OPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. 4. Agar pemerintah daerah merubah kuota pada tahap seleksi yang ada sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Mengingat APBDP Kabupaten Lampung Tengah dalam waktu dekat ini akan dimulai tahapan perencanaan anggaran, diminta kepada BPKAD untuk memastikan ketersediaan anggaran penggajian baik P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. 6. Terhadap tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori poin 1 di atas yang aktif bekerja selama terus-menerus selama minimal 2 tahun agar pemerintah daerah mencarikan solusi terhadap kinerja yang sudah dilakukan. 7. Tenaga non-ASN yang tidak dapat dilakukan penganggaran dan pembiayaan gajinya terhitung 1 April 2025 adalah tenaga non-ASN dengan kriteria 7.1. Tenaga non-ASN dengan masa kerja belum 2 tahun sampai dengan 30 September 2024. 7.2. Tenaga non-ASN terdata pada pangkalan data BKN tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS atau P3K. 7.3. Tenaga non-ASN tidak terdata pada pangkalan data BKN tetapi tetap mengikuti seleksi CPNS atau P3K. 8. Agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah memberikan tunjangan insentif atau PGHM bagi tenaga honorer di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penano bahasa sikam pun bak nyaman buat bahasa sikam kurang ujung dimetik ubah mahab ngalim purapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pansus Tenaga Honorer non-ASN DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ketua M. Nisa Ansori ditandatangani, Sekretaris Erna Rusmawati ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ninti Lutfiah, Wakil Ketua Pansus yang telah menyampaikan laporannya. Saudara Bupati beserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan dan rekomendasi dari Panitia Khusus, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan Saudara Bupati. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, saya tawarkan kepada Saudara Bupati apakah diskor atau dilanjutkan. Karena Bupati sudah siap untuk tanggapannya, maka paripurna kita lanjutkan. Beserta rapat paripurna kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan, yaitu mendengarkan tanggapan Saudara Bupati terhadap laporan Panitia Khusus. Kepada Saudara Bupati saya persilakan.
Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna atas laporan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota panitia khusus Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang kepegawaian. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia akan melakukan pemerataan penempatan pegawai di kecamatan-kecamatan melalui mutasi pegawai dan perencanaan kebutuhan pegawai yang diinventarisir dan di-entry melalui aplikasi informasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki, sehingga meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap publik dan masyarakat. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pengawasan, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui inspektorat akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peran inspektorat dan cara pelaporan masalah, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjamin transparansi, integritas, dan kerahasiaan pelapor. Selain itu juga mempermudah akses pengaduan melalui saluran digital yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui inspektorat akan memperkuat mekanisme pengawasan dengan peningkatan pemantauan secara berkala terhadap alokasi dana kampung dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pengawasan dan memastikan adanya transparansi dalam setiap tahap penggunaan anggaran. Terkait sisa anggaran lebih perhitungan anggaran tahun 2024, kami memahami dan menghargai perhatian Bapak Ibu Pansus LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun 2024 terhadap besarnya silpa dalam laporan anggaran tahun ini. Perlu kami sampaikan bahwa besarnya silpa bukan semata-mata karena ketidakmampuan dalam menyerap anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis administrasi yang bersifat objektif. Pertama, terdapat beberapa proses pengadaan yang mengalami penundaan akibat penyesuaian regulasi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan, terutama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Kedua, terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan di bawah proyeksi biaya. Selain itu, sebagian anggaran yang tidak terserap berasal dari dana transfer yang pencairannya tergantung pada syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, kami tidak menutup mata, ini menjadi evaluasi penting bagi kami untuk memperkuat perencanaan anggaran lebih realistis, mempercepat proses pelaksanaan program, dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Kami juga akan mendorong penguatan sistem monitoring pengendalian internal agar penyiapan anggaran di masa mendatang lebih optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah terbuka terhadap semua masukan, siap berkolaborasi yang dilakukan dan dilanjutkan dengan kolaborasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, sesuai dengan visi pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan.
berkenaan dengan tanggapan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Sekretaris, anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024 atas rekomendasi yang sudah disampaikan. Semoga semua kerja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan bisa segera kita ditindaklanjuti untuk membuat kabupaten ini lebih baik ke depannya, serta meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam upaya untuk mewujudkan Lampung Tengah yang benar-benar unggul, adil, sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas mengemban amanah masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan hati yang tulus kami mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan tentunya harapan kita semua semoga ke depannya sinergitas yang kita pahami dan kita sepakati akan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, akan semakin dekat, semakin dekat untuk kita persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Penanu bahasa Sikampun, Kimali kuat sinimbang dari Tukok Malam Kalipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara petugas yang telah memimpin dan lagu bagi mengakui. Para peserta rapat paripurna, hadirin serta insan pers yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, dan para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini sama-sama kita akhiri dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penano bahasa Sikampun, Kimali wasih kurang nujum di Metewukwa, Mahapun Ngalipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.